Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang korosi logam tak sejenis. Oke, untuk anggota kelompok 2, pertama ada Jovita Sinaga, ada Rida Ardia, ada Lamyuda Permana, ada Muhammad Arya Abdillah, dan saya sendiri Agus Purnomo. Untuk topik kali ini, yaitu korosi logam tak sejenis, kami udah susun beberapa materi, kami udah cari masing-masing materi, tapi untuk presentasi kali ini, Arya Abdillah nggak bisa bergabung karena eh, dia sakit dan sekarang lagi di rumah sakit persiapan operasi. Oke, untuk poin-poinnya di sini kami bagi menjadi 4 poin. Pertama ada definisi, kemudian faktor penyebab, cara pencegahan dan contoh kasus. Untuk poin yang pertama yaitu definisi, kepada Rida saya persilakan. Ya, jadi di sini ada definisi di mana korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Kemudian korosi itu juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Kemudian untuk korosi logam tak sejenis sendiri ini bisa dipakai untuk korosi akibat bau logam yang tak sejenis kemudian dia membentuk sebuah sel korosi basah yang sederhana. Untuk sebutannya biasa disebut dengan korosi galvanik karena korosi ini pada dasarnya bersih. Terus prinsip dari korosi logam jenis galvanik mempunyai manfaat praktis yang besar sekali karena dapat memungkinkan kita memperkirakan secara cepat hambatan korosi pada suatu gandengan logam tak sejenis. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk poin yang kedua ada faktor penyebab. Setelah kita tahu apa itu eh, korosi logam tak sejenis, selanjutnya ada faktor penyebab yang bermacam-macam dan akan dijelaskan oleh Jovita. Silakan. Baik, untuk faktor penyebab sendiri, itu ada korosi galvanik terjadi akibat perbedaan makroskopik pada potensial elektrokimia. Biasanya dari berdekatnya metal yang berada, adanya dua logam tak sejenis yang bergandengan membentuk sebuah sel korosi basah dan katoda, elektrolit, dan arus listrik. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap korosi galvanik, yaitu diantaranya lingkungan, jarak, dan luas penampang. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu tadi faktor penyebabnya yang ada bermacam-macam. Karena faktor penyebabnya macam-macam, cara pencegahannya juga macam-macam, dan ini bakal dijelasin oleh Al. Oke, terkait cara pencegahan ini ada beberapa poin ya. Di sini ada poin nomor 1, 2, 3, dan 4, yang dimana poin 1 itu cara pencegahannya adalah penambahan isolator yang bertujuan untuk tidak ada aliran elektrolit. Nah, terus yang kedua itu ada pasangan proteksi katodik yang dimana menghubungkan logam yang mempunyai potensi yang lebih tinggi sehingga dia tercipta suatu sel elektrokimia dengan logam yang berpotensi rendah. Nah, yang ketiga itu ada penambahan anti korosi yang dimana penambahan anti korosi ini merupakan sejumlah inhibitor menghambat korosi dengan absorpsi, yaitu membentuk lapisan pelindung. Proteksi anodik yang dimana meningkatkan laju ketidaklaruten logam dan menurunkan laju pembentukan hidrogen. Mungkin saya kembalikan ke Gus Purnomo. Oke, terakhir supaya
paham lebih lanjut tentang korosi logam tak sejenis, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu kegagalan korosi pada tangki penyimpanan air panas dari baja nirkarat atau baja stainless steel. Nah, jadi di sini ada tangki penyimpanan air panas yang mana dia terkorosi eh, yang disebabkan oleh korosi galvanik, yaitu sambungan dua jenis logam stainless steel yang komposisinya berbeda. Eh, Terus karena ini tangki penyimpanan air yang lumayan besar, jadi alatnya atau tangkinya itu pasti perlu pengelasan untuk penyambungan. Nah, di pengelasan inilah yang rawan terjadi korosi. Terus karena dia juga eh, tangki penyimpanan air, dia terlibat langsung sama air, makanya dia jadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya korosi juga. Ditambah lagi air yang ditampung di sini itu air panas, jadi nggak bisa pakai sembarang logam untuk jadi bahan tangki penyimpanan air. Nah, di sini ada gambar satu untuk memperjelas tangki yang terkena korosi, beserta dengan gambar dua. Oke, ini sumber atau referensi yang kami gunakan, dan sekian presentasi dari kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.